Ya, selamat pagi. Mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang untuk memuji nama Dia. Betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Betapa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari datang dalam hadirat-Nya. Ketika kita mau menyembah dan datang kepada-Nya, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Bila kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu, dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, biarlah pagi hari ini kami mau berikan waktu untuk kami boleh menyembah kepada Engkau Tuhan. Kami terus rindu bertemu dengan-Mu. Kami rindu terus mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Tersyukur
semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari lebih lagi saudara katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, 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 ya Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah. Mari menyembah dalam hadirat-Nya yang kudus, membawa pujian, membawa hormat, membawa sukacita dan syukur, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Segala pujian dan hormat kami naikkan hanya kepada-Mu ya Yesus. Segala pujian dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Yesus. Biarlah pagi diri setiap kami, hati kami menyembah, mulut kami memuji. Dimanapun kami sedang berada, di tempat manapun kami sedang berada dalam menyembah kepada Engkau, di situ ada kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang sedang menjamah-Mu, yang sedang melawat kita saudara. Terus naikkan penyembahan kita hanya untuk Dia kagumi akan Dia saja saudara. Kita berikan kagum
agung dan hormat hanya untuk Engkau saja Yesus. Sebab Engkau Tuhan kami yang layak dipuji dan dihormat. Oh amin amin amin. Kagum hormat akan Engkau.
sungguh menakjubkan, Engkau sungguh luar biasa. Setiap pekerjaanmu tidak ada yang gagal, semua ada dalam rencana Tuhan, dan itu pasti terjadi. Kami kagumi akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami pagi ini, setiap hati mau terus menyembah Dia, mau menyembah Engkau Yesus sebagai Raja dan Tuhan kami. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang Amin, amin, amin. ada padamu. Mari cek dalam hidup kita saudara. Biarlah hanya Tuhan yang bertahta dalam hati kami, hati kita semua. Yes Tuhan, yes. Sekalipun dagingku dan hatiku habis warna, yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, bahkan di tahun-tahun kemarin sampai tahun hari ini, kita sedang dilanda dengan wabah COVID-19. Tapi mari terus tetapkan hati kita, mata hati kita terus tetap tertuju kepada Dia saja. Oh, amin. Tidak ada yang bisa menggeser Tuhan kita dari hati kita, saudara. Tetapkan, mantapkan terus untuk mengiring Dia sampai selama-lamanya.
menjadi andalan kami ya Tuhan. Kami percaya ada mujizat dalam hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan dan wabah ini, kami mau terus percaya kepadamu. Kami mau terus tetap percaya ada mujizat dalam hidup kami. Ada mujizat dalam hidup kami. Yes. Aku percaya Tuhanku dahsyat, berbuatan ajaib lagi kerjanya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan yang kuandalkan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Kau Tuhan Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. aku percaya Ada mujizat. Mari percayai dia saudara pagi ini. Dia turunkan mujizat bagi kita saudara. Berbadan Ajaib dari Tuhannya. aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. berbadan ajaib dari Tuhannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Rudi akan memimpin di dalam doa syafaat yang pertama. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang maha dahsyat, ada selalu bersama kami. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya itu. Sekalipun saat ini kami ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan bahkan di Indonesia tempat kami tinggal. Tapi kami percaya bahwa kami ada bersama dengan Engkau. Engkau yang selalu menyertai dan melindungi kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami menguatkan percaya kami kepadamu bahwa saat ini Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau punya rencana yang indah di balik semua yang terjadi saat ini. Tuhan, saat ini kami bersatu hati. Kami berdoa untuk pemerintah kami, negara Republik Indonesia. Tuhan, berikan hikmat pada pemerintah yang ada, yang berkuasa saat ini, supaya mereka dapat tahu apa yang mereka harus lakukan untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melonjak kasusnya. Berikan hikmat pada mereka, berikan pengertian pada mereka, pada seluruh pejabat-pejabat yang bertugas untuk menangani hal ini. Bilang Engkau sendiri Roh Kudus yang akan membimbing mereka supaya penanganan yang dilakukan boleh efektif, boleh berhasil dari pusat hingga ke pelosok-pelosok di daerah-daerah terpencil sekalipun. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat pelaksanaan vaksinasi yang terus sedang dilakukan. Biarlah Engkau menolong ya Tuhan, supaya
pelaksanaan vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa buat juga para dokter, tim medis maupun para medis yang sedang menjalankan tugas dan pelayanan mereka di garis depan, berhadapan langsung dengan virus COVID-19. Beri perlindungan secara khusus pada mereka, supaya mereka terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Meskipun mereka Tuhan harus mengurusi banyak orang yang terpapar, biarlah Engkau jamah dan lindungi mereka secara khusus, supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, sehingga penanganan COVID-19 boleh berjalan terus dengan baik. Dan pada akhirnya pandemi dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati semua vaksin yang digunakan, apapun jenisnya, dari pabrik apapun, biarlah semuanya diberkati Tuhan, sehingga ketika digunakan itu boleh efektif, boleh berdaya guna untuk memberikan kekebalan pada masyarakat yang menggunakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pejabat yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tuhan, bila Engkau juga berikan takut akan Tuhan pada mereka, bila Roh-Mu membimbing mereka, baik mereka menyadari atau tidak, biarlah mereka melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang mereka buat, itu boleh membawa kedamaian, membawa kesejahteraan buat seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah negara kesatuan Republik Indonesia terus terjaga keutuhannya. Berkati Tuhan tanah air Indonesia, berkati bangsa ini, berkati seluruh wilayah daratan, perairan maupun udara yang ada di Indonesia. Berkatilah, berkatilah. Bila sinar kemuliaan-Mu senantiasa melingkupi tanah air Indonesia, sinar kemuliaan-Mu melingkupi negeri kami. Biarlah negeri ini Tuhan dihindarkan dari segala rancangan busuk, dari orang-orang yang bermaksud jahat. Di dalam nama Yesus, kalau ada orang-orang yang bermaksud buruk untuk memecah belah kesatuan dari negara Republik Indonesia, kami hancurkan segala siasat busuk, rancangan buruk itu di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bila rancangan yang baik, rancangan yang mendatangkan kesejahteraan saja, itu yang boleh berlaku atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, kami panjatkan ini dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini mari terus dalam hadirat Tuhan, terus berlindung padanya, karena keadaan yang semakin naik dari pandemi ini tentu cukup merisaukan banyak orang, tetapi percaya dalam Tuhan ada kuasa, perlindungan, dan kesembuhan. Kemarin saya bicara tentang ada 3 badai yang bisa terjadi di hidup kita. Seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka naik perahu bersama Yesus, ternyata ada badai. Ya, mereka mengalami badai. Markus 4 ayat 37, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mereka ada pada badai yang betul-betul gelombang tinggi, bisa dilihat, bisa dirasakan. Tapi kemudian itu badai itu yang terjadi di luar menjadi masuk menjadi badai yang di dalam, karena mereka menjadi penuh dengan ketakutan. Ya, di dalam ayat 40, lalu ia berkata pada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Takut ini benar-benar ngeri sekali, sampai gemetar ketakutan. Ini bicara badai dalam jiwa, dalam emosi, stres, depresi, ketakutan. Tetapi ada badai ketiga, yaitu ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bahkan mereka berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Markus 4:38, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, mereka salah paham dengan Tuhan. Mereka pikir Tuhan tidak peduli. Tuhan Yesus
melupakan, membiarkan mereka binasa. Saudara, ini kesalahpahaman. Banyak orang mengalami badai yang ketika dia badai kerohaniannya menjadi kering, marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. 3 badai harus kita hadapi. Kita harus menang mengatasinya. Baik badai yang real di luar sana, bencana, sakit penyakit, kekurangan ekonomi, atau badai dalam ketakutan pikiran kita, jiwa kita, khawatir, kecewa, sakit hati, kepahitan, hadapi semua. Dan juga badai dalam hubungan dengan Tuhan, kerohanian kita, jangan sampai kering, jangan sampai putus asa, putus harapan kepada Tuhan. Lalu kenapa Tuhan biarkan mereka menghadapi badai? Saudara, menarik karena ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kita bisa berkata karena Yesus sangat damai sejahtera, makanya dia bisa tertidur di atas kapal itu yang sedang diombang-ambingkan, ya. Jadi memang kapal kan agak masuk ke dalam begitu, di bagian buritan itu bagian belakangnya kapal. Biasanya ada tambahan papan di atasnya begitu, ya, dan Yesus ada di atasnya dengan di sebuah tilam. Dan Yesus tertidur di situ. Sedang tidur di situ. Nah, pertanyaannya, apa Yesus kok tidak bangun? Padahal kan gelombangnya tinggi. Sangat menakutkan, air sudah masuk. Masa ya ketiduran kok sampai begitunya? Ya. Nah, juga ini kan air sampai masuk, berarti kan basah. Masa Yesus enggak kecipratan? Kalau orang tidur kecipratan air kan mestinya bangun. Tapi kenapa ini? Makanya para murid berkata, engkau enggak peduli ya? Merasa Yesusnya enggak peduli, kok diam saja? Apakah Yesus tidak peduli? Tentu tidak. Tapi kenapa Yesus kok diam saja? Kok Yesus enggak terbangun? Apakah hanya karena kecapean dan karena Yesus itu penuh damai sejahtera? Bisa jadi. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi yang lain. Mengapa kita harus belajar menghadapi badai versinya Yesus? Karena sebenarnya perkataan para murid ini memberi petunjuk yang bagus sebenarnya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ada kata guru di situ. Ada kata guru. Guru itu tugasnya mengajar. Dan Yesus memang mengajar mereka. Yesus sedang mengajar para murid. Dan saudara, menurut saya bukan hanya karena Yesus penuh damai dan dia sedang capek maka butuh istirahat sebagai manusianya. Tapi kalau lihat kondisinya mestinya dia terbangun juga, dia tahu. Tapi dia sengaja tetap tidur di buritan itu, di sebuah tilam. Nah, di sebuah tilam itu kalau di bahasa kita seperti sebuah matras, tempat tidur, kasur gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya lebih jelas tilam itu yang bahasa dipakai tilam itu sebenarnya bisa diartikan sebagai bantal. Jadi bukan sesuatu yang kalau Anda bayangkan kasur tilam yang lebar gitu saudara. Ini hanya bantal yang memang ada bagian di belakang untuk para tamu atau orang-orang terhormat ya, untuk istirahat di situ, untuk duduk sebenarnya. Dan Yesus pakai itu buat tidur. Karena kapalnya bukan kapal yang sangat besar ya. Kapalnya itu kapal kecil, kapal nelayan saudara. Dan zaman dulu kecil-kecil, ini hanya sebuah danau. Ya, nah jadi ketika kena ombak pasti bergoyang sekali. Kalau Anda pernah ke Danau Galilea, kita akan diajak wisata, tapi itu kapalnya sudah besar. Ya, itu pun
ketika angin berhembus kencang sekali. Saya pernah ada di danau itu pada waktu siang hari dan sempat keadaannya sangat tenang. Tapi pernah suatu kali kami ada di malam hari dan wah, anginnya kencang berombak sepanjang jalan. Waduh, sampai ada yang mabuk, saudara. Padahal kapalnya besar. Tapi ketika turun ditunjukkan ada kapal saat zaman Yesus itu kapalnya kecil. Mungkin hanya bisa muat 15 orang sampai 20 orang. Dan itu kalau kena ombak pasti goyangnya kencang sekali. Tapi menarik, Yesus kenapa masih tidur? Saudara, menurut saya, kalau bukan Yesus karena memang kecapean dan perlu damai sejahtera tadi, ada pendekatan lain, yaitu Yesus sedang melatih para muridnya. Karena dia adalah guru. Ketika dia dibangunkan nanti, ya, ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus tahu dia bisa meredakan badai. Jadi ketika dia dibangunkan, dia langsung berkata dan reda. Tapi apa yang dia ajarkan ayat 40 kepada para muridnya? Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini sebuah pelajaran dari Yesus. Kenapa terlalu takut? Kenapa tidak percaya? Seolah-olah sebenarnya hari itu Yesus sedang membiarkan para murid untuk belajar menghadapi badai. Kenapa Yesus seolah-olah tidur dan tidak cepat-cepat ambil langkah meredakan badai sampai keadaan sangat genting, sampai air mulai masuk perahu? Rupanya Yesus sedang menunggu supaya para murid bertindak, berdoa, atau mereka latihan menengking badai, atau mereka mulai menengking setannya, atau mereka mulai dengan iman melangkah apa, saudara. Tapi ternyata ujian hari itu tidak lulus karena mereka ketakutan dan mulai salah paham dengan Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Padahal apakah mereka akan tenggelam? Saya percaya tidak. Kenapa? Ada Yesus di situ. Dan di awalnya, ya, Yesus sudah berkata di ayat yang ke-35. Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus punya program ke seberang. Dan pasti mereka tidak akan mati hari itu. Karena tujuan Yesus ke bumi bukan untuk mati di danau, tapi untuk mati di kayu salib. Jadi pasti hidup, pasti akan sampai. Jadi mengapa Yesus tertidur di buritan? Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia sedang menguji, mengetes sampai seberapa murid-muridnya beriman dan percaya. Saudara, ketika seorang guru mengetes, maka dia akan diam. Coba Bapak Ibu ingat ketika Anda sekolah dulu, ya. Saya punya teman, anaknya guru, dan ini guru SMP, saudara. Anaknya ada di situ juga. Dia ngajar juga. Ketika ujian kenaikan kelas, semua dikasih soal, dikasih ini. Saudara, pertanyaannya, apakah sang bapak guru akan membantu anaknya ujian? Kalau dia membantu itu curang, semua orang akan tahu. Jadi ya dia biarkan anaknya kebingungan jawabannya apa. Bapaknya pasti tahu jawabannya, tapi dia diam saja bapaknya. Anaknya mau tanya, Pak, ini nomor 2 jawabannya apa?
Bapaknya diam saja, malah marah. Diam, kerjakan. Tidak bisa ya belajar. Salah sendiri tidak mau belajar. Loh kok begitu? Karena ini tes. Ketika diberikan tes, maka sang guru akan berdiam dulu. Sang guru memberi kesempatan muridnya berjuang semampunya. Karena sudah diajar. Ini ceritanya kalau Anda baca pasal 4 itu. Yesus habis mengajar para murid dengan khotbah di bukit luar biasa. Ngajar tentang doa, ngajar tentang banyak hal. Bahkan di kisah yang lain, Yesus habis membuat mujizat. 5 roti cukup untuk 5.000 orang. Saudara, tapi mereka belum yakin siapa Tuhan. Mereka masih takut. Sampai ketika dibangunkan, Yesus berdiri, cukup ya. Seolah-olah ujiannya selesai dulu. Kenapa? Ini murid-muridku belum berhasil, masih ketakutan. Masih ketakutan dengan badai ini, belum berhasil. Wah, besok diulangi lagi deh. Dan Anda akan temukan mereka menghadapi badai lagi suatu saat. Saudara, mari kita belajar. Badai bisa ada. Kemarin saya katakan bisa ada 3 badai. Badai yang real, badai ketakutan, badai hubungan dengan Tuhan yang Anda tidak percaya dan meragukan Tuhan. Di atas semua itu, kok Tuhan gak turun tangan? Kalau Tuhan berkuasa mengasihi, kenapa Tuhan biarkan aku kena COVID? Kenapa saudaraku mati kena COVID? Kenapa aku bangkrut karena COVID? Mengapa? Ya, mengapa ada kanker? Mengapa kena tumor? Kenapa ada sakit jantung? Kenapa ada orang yang membenci? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan diam? Aku sudah berdoa, aku sudah melayani. Kenapa Tuhan gak tolong? Aku sudah puasa. Kenapa Tuhan gak buka jalan? Saudara, kalau Tuhan mau dia akan buat mujizat. Tapi kalau belum, anggap ini sebuah tes. Sebuah ujian. Tuhan mau melihat ujian imanmu. Apakah imanmu tetap kuat, tetap mengiring Tuhan, tetap setia, atau Anda salah persepsi, Anda kecewa dengan Tuhan. Seperti para murid ini, guru engkau tidak peduli ya kalau kita binasa. Sudah gagal ini saudara. Kenapa? Dia sudah menyalahkan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bangun lalu sudah selesai. Badainya selesai, langsung selesai saudara. Lalu ketika dia ngomong pada muridnya, kamu tuh loh ya, kenapa takut sih? Kenapa tidak percaya sih? Harusnya di tengah badai ini, mereka tuh belajar untuk tetap tenang, tetap damai. Kenapa? Yesus sedang mengajar para murid-muridnya. Karena nanti mereka akan menghadapi badai yang lebih gede daripada air laut. Air laut ini, walaupun mereka tenggelam, mereka masih bisa berenang, mereka masih bisa cari pelampung, mereka masih bisa selamat, mereka nelayan kok. Dan ingat, hari itu mereka tidak sendirian. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, ada beberapa perahu yang ikut dengan mereka, ya, di mana Yesus duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Artinya kalau ada satu kapal tenggelam, yang lain masih ada, mereka akan selamat kok. Tapi mereka begitu ketakutan dengan itu. Dan Yesus tahu bahwa mereka akan menghadapi badai lebih gede nanti. Sampai nanti membuat Simon Petrus menyangkal 3 kali. Mereka akan menghadapi tantangan, beberapa akan dipenjarakan. Bahkan nanti mereka akan menjadi martir-martir gereja mula-mula. Lebih mengerikan. Dan Yesus melatih mereka. Bagaimana ketika ada badai, sikapnya bagaimana? Hatinya bagaimana, tapi mereka gagal hari itu. Makanya Yesus segera menghentikan ujiannya. Bukan karena Yesus menunjukkan kuasa, memang Tuhan tunjukkan kuasanya saudara, tapi Yesus mau mereka berlatih. Mengapa takut sih? Mengapa percaya? Ayo jangan takut, percaya saja. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa.
tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila engkau dicobai, Ia akan memberikan kekuatan, jalan keluar. Masalahmu di bawah kekuatanmu, saudara. Engkau akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Jadi, kalau saudara mengalami badai, jangan berkata, aku tidak kuat, aku tidak sanggup lagi. Percaya engkau sanggup, Tuhan bisa. Justru ini adalah ujian untuk Anda naik level. Anda nggak pernah naik kelas kalau nggak ujian. Hari-hari ini ada kenaikan kelas buat anak-anak sekolah SD, SMP, SMA. Saudara, anakmu tidak akan naik kelas kalau mereka tidak ikut ujian. Harus ikut ujian supaya kelihatan dia bisa apa enggak, berhasil apa enggak, sekolahnya sukses apa enggak. Kalau berhasil, layak naik level. Kenapa? Karena nanti di level lebih tinggi, soalnya akan lebih berat. Anak SD naik SMP akan lebih berat, SMP naik SMA akan lebih berat. Maka dia harus bisa selesaikan dulu yang ini. Seperti itu ya Yesus buat. Para murid harus selesaikan dulu hadapi badai yang real, badai alam ini. Mengapa? Karena kalau mereka lulus, mereka akan menghadapi badai yang lebih gede. Dengan para ahli Taurat, para imam-imam kepala yang membenci Yesus dengan aniaya, dengan tantangan. Oh, saudara, lebih mengerikan. Tapi Tuhan melatih untuk berperang, melatih kita melewati badai. Jadi, hari-hari ini badai COVID sedang melanda. Penularan di mana-mana, mungkin tetanggamu ada yang kena, mungkin keluargamu ada yang kena, atau engkau sendiri sedang menderita sekarang. Saudara, jangan ragukan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan Anda. Tapi percayai, Tuhan sedang melihat semuanya. Tuhan menjagai Anda. Tapi bagianmu adalah di tengah badai ini, engkau harus makin naik. Engkau harus berespon benar. Engkau harus makin tinggi. Engkau harus percaya. Engkau harus naik level. Lulus. Jangan khawatir. Percaya saja. Jangan benci pada Tuhan. Jangan kecewa. Percaya Tuhan pelihara. Jangan bertengkar dengan seisi rumahmu. Bertengkar dengan suamimu, istrimu, atau anak-anakmu karena mereka sedang sakit atau sedang masalah. Saudara, jaga respon yang benar. Dan kau akan makin naik di tengah badai. Oh, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Kalau bisa kita minta gak ada badai. Seperti doa, Bapa kami, jauhkan kami dari yang jahat, lindungi kami, jauhkan dari malapetaka. Seperti doa Yabes, jauhkan dari sakit penyakit. Tapi kalau sudah berdoa dan badai masih datang, artinya ini ujian imanmu. Ayo bangkit, ayo menang, ayo kendalikan rasa takutmu. Jangan panik, belajar berharap, belajar berdoa. Mungkin kau mengalami badai, kekurangan, tapi tetap saudara, ini tes ujian.
Apakah di tengah kekurangan Engkau tetap bersyukur, di tengah kekurangan Engkau tetap menjadi berkat, Engkau tetap menolong memberkati orang lain. Ini ujian, Tuhan sedang melihat bagaimana sikapmu di tengah badai. Mungkin kau sakit sekarang, mungkin badanmu demam, engkau sedang batuk-batuk, khawatir, tapi ini kesempatan. Serahkan khawatirmu, tambahkan percaya, dan minta mujizat terjadi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Tenangkan kami Tuhan. Seringkali kami panik di tengah badai, bahkan mulai meragukan Tuhan. Tapi yang kadang tidak kami sadari, Tuhan izinkan badai terjadi supaya kami berlatih, supaya kami belajar, supaya kami mulai menghadapi badai-badai itu. Karena Tuhan mau buat kami naik level. Kami tahu COVID-19 ini adalah ujian untuk iman kami. Apakah kami tetap sabar? Apakah kami tetap damai, tetap tenang di tengah-tengah badai ini? Apakah kami tetap berharap kepadamu? Apakah kami akan terus berseru kepadamu, terus beribadah, terus menyembah Engkau sekalipun di tengah pandemi? Tuhan, buat anak-anak-Mu menang atas ujian ini. Sadarkan kami yang sudah mengeluh, kami cabut keluhan kami. Yang sudah bersungut-sungut, kami cabut sungut-sungut kami. Yang sudah marah-marah, kami cabut semua emosi itu. Dalam nama Yesus, rumah tangga kami akan baik, hidup kami akan baik, hati kami akan baik, respon kami akan baik. Karena ini hanyalah ujian dan kami pasti bisa melewatinya. Terima kasih Bapa, Engkau beserta, Engkau tak pernah tinggalkan. Bangkitkan kami, bangkitkan kami, bangkitkan kami. Bapa tolong, anak-anak-Mu yang sakit akan mengalami pemulihan, yang mengalami jalan buntu Tuhan kuatkan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus kami masuk dengan sukacita. Nanti malam kami akan komsel online Tuhan menolong sehingga semuanya dilawat Tuhan. Kami masuki hari ini bersama Tuhan dan kami akan siap menghadapi semua badai. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ikuti tesnya dan Anda pasti menang. Sampai jumpa besok dalam doa pagi, nanti malam dalam komsel Zoom online. Tuhan memberkati.